Apakah Anda sering diledek ketika Anda sering berjualan? Hai, dengan saya Dian Endra di sini. Jadi di video kali ini saya akan sharing bagaimana caranya menghadapi tips menghadapi ledekan gitu ya, atau nyinyiran karena kita suka jualan ya. Mungkin buat Anda gitu ya yang udah pernah nyoba atau udah sering jualan, pasti sering banget nemuin ya orang yang nyinyir, orang yang ibaratnya menganggap bahwa jualan itu adalah hal yang negatif gitu ya, karena kita menurut mereka itu berusaha mengambil keuntungan dari mereka ya. Pasti akan ada aja orang yang gak suka dijualin ya. Dan emang mayoritas orang di Indonesia itu gak suka namanya dijualin. Tapi anehnya, kenapa marketplace di Indonesia laku? Kenapa online shop di Instagram laku? Yes, orang Indonesia gak suka dijualin, tapi mereka suka belanja ya. Jadi ya di sini kita harus paham dulu bagaimana caranya bermain ya, supaya Anda ketika dinyinyirin, ketika diledekin tidak ngedown ya. Karena gini, menurut saya pribadi, kalau kita ingin bisa dapat uang banyak, itu hal yang paling menurut saya hal yang paling mudah, hal yang paling harus kita latih gitu, yang paling realistis ya jualan gitu ya. Bahkan ibaratnya semua orang yang memiliki bisnis besar ya, kalau nggak ada produk yang dijual ya mereka dapat duitnya dari mana gitu ya. Jadi semua bisnis butuh yang namanya penjualan ya. Kalau kita punya penjualan, kita bakal punya yang namanya profit, kita bakal punya yang namanya cash. Ketika kita punya cash ya, kita bisa membantu banyak orang. Bahkan lapangan-lapangan pekerjaan itu bisa tercipta karena bisnisnya ada penjualan. Coba kalau bisnisnya nggak ada penjualan, kira-kira bisa nggak bayar gaji gitu ya, bayar gaji orang. Misalnya kita mau kerja di perusahaan orang tapi perusahaannya nggak ada penjualan, ya nggak akan bisa ya. Jadi di sini saya bakal kasih teman-teman tips bagaimana menghadapi ledekan ketika teman-teman berjualan. Jadi teman-teman di sini banyak orang gitu ya, banyak orang. Nih saya mau bahas ya. Nih, banyak orang. Nah, ini kita anggap banyak orang yang masih menganggap itu jualan adalah hal yang negatif ya. Nah, kita tulis aja sini negatif ya. Nah, mereka masih menganggap jualan itu hal yang negatif. Contohnya apa? Pertama, misalnya jualan itu mengambil keuntungan ya. Mengambil keuntungan dari orang lain. Ya pasti ada yang beranggapan jualan itu seperti itu ya. Ada lagi yang ibaratnya kalau jualan itu kayak orang miskin ya. Nanti saya akan cerita kenapa ada orang yang seperti ini ya. Jadi banyak nih orang yang malu jualan karena kalau kita jualan itu nggak keren gitu ya. Jualan tuh nggak gaul gitu ya. Kalau jualan tuh kayak orang miskin ya. Jadi gengsi lah mau jualan gitu kan. Dan ini saya dulu ngalamin banget ya. Dan lalu ada lagi orang yang berpikir, ya apa sih, jualan itu mengganggu ya. Jualan itu mengganggu. Atau ada juga orang lain yang nggak suka ya. Lihat kita dapat untung ya. Kita maju lah ya. Maju atau dapat untung. Ini kalau nggak kebaca tulisannya bisa dengan omong saya ya. Nah jadi gini, saya akan bahas satu persatu ya. Banyak orang yang masih menganggap bahwa ketika kita berjualan itu, wah ini orang nih mau ngambil keuntungan dari kita nih ya. Hati-hati deh sama orang-orang yang suka jualan gitu kan. Nah ada orang yang bilang hati-hati deh sama orang-orang MLM gitu ya. Padahal bukan cuma MLM aja gitu, tapi orang-orang yang jualan biasa pun kalau emang dasarnya emang udah negatif gitu ya, ya udah negatif aja. Makanya di sini saya mau bilang gitu kepada teman-teman, kalau kita ada orang yang berkata gitu ya bahwa jualan itu adalah mengambil keuntungan, nih misalnya gini ya, nah ini tuh salah ya, salah. Kenapa saya bilang salah? Nih saya bahas di sini ya. Coba teman-teman bayangin, kalau misalnya nggak ada orang yang jualan ya,
di muka bumi ini nggak ada yang jualan. Misalnya teman-teman mau mandi gitu ya. Butuh apa? Sabun misalnya nih, di sini sabun. Nih, sabun. Itu harus buat sendiri. Kira-kira ribet nggak hidup teman-teman ya? Nah, karena ada orang yang jualan sabun, hidup kita menjadi lebih mudah ya. Nah, coba kalau misalnya teman-teman gitu ya, pengen ibaratnya punya mobil ya, punya mobil. Punya mobil atau motor. Mobil lah. Misalnya ya. Nih, saya gambar simpel aja. Penting teman-teman ngerti. Oke? Nah, kira-kira kalau kita buat sendiri susah nggak? Karena ada yang jual, jadi lebih mudah nggak hidup kita? Yes, karena ada yang jual jadi lebih mudah hidup kita. Terus kalau misalnya teman-teman ya, teman-teman mau punya rumah nih, mau punya rumah. Nah, teman-teman mau punya rumah, nggak ada yang jual, nggak ada tukang yang nyediain jasa buat ngebangun rumah, buat ibaratnya yang ngebantuin ngebangunnya gitu ya, yang pekerja-pekerjanya, atau kalau mungkin bahasa itunya kulinya gitu ya, nggak ada orang yang mau ngebantuin. Teman-teman kalau mau punya rumah harus buat sendiri ya, kayak orang-orang zaman dulu gitu. Kira-kira nih teman-teman kalau misalnya masih seperti ini gitu ya, mau punya rumah aja harus bangun sendiri. Nah, kira-kira susah apa mudah? Nah, coba teman-teman komen ya. Yes ya, hidup teman-teman pasti akan lebih susah, akan lebih sulit. Kalau di muka bumi ini nggak ada orang yang jualan, tentu hidup teman-teman ya bakal rumit gitu ya, bakal ribet. Kita boro-boro mikirin buat cari duit ya, yang ada pikirinnya nyari bahan ini ya, cari bahan bakunya. Ya jangankan ngomongin kita ada yang jual rumahnya, cari spare partnya gitu ya, cari underdealnya gitu ya untuk mobil, ataupun kita misalnya cari bahan baku kayak bikin batu batanya, cari semennya, itu nggak ada yang jual. Kita harus bikin semuanya sendiri. Kira-kira susah nggak sih? Ya susah ya teman-teman, jelas susah. Makanya kalau teman-teman ada orang yang berpikir seperti ini, itu udah salah, karena jualan itu bukan hanya mengambil keuntungan. Yes, jualan itu dapat untung, tapi jualan itu adalah menolong orang ya, menolong orang. Teman-teman harus yakin kalau jualan itu menolong orang yang ada untungnya ya. Nah, ada untungnya, ada duitnya. Yes, nih. Teman-teman harus paham dulu. Sebelum kita berbicara ada untungnya atau ada duitnya gitu ya, sebelum kita berbicara soal ini, nomor satunya apa dulu? Menolong orang dulu gitu. Ya kan? Nah, jadi kalau kita udah bener mindsetnya bahwa kita jualan tuh menolong orang, ketika ditolak ya biarin aja, berarti dia emang gak butuh pertolongan kita gitu ya. Kita hanya perlu mencari orang-orang yang memang butuh pertolongan kita dengan ibaratnya nilai yang bisa dikasih atau value yang bisa didapatkan dari produk yang kita jual ya. Jadi pasti setiap produk tuh ada jodohnya. Tinggal teman-teman cari siapa sih orang yang membutuhkan solusi dari produk yang kita jual. Nah, jadi nomor satu ketika teman-teman ngedown gitu karena ada yang bilang, wah orang dia jualan cuma mau ngambil untung doang gitu ya, kayak ibaratnya jualan itu sesuatu hal yang negatif, ya jangan, gak apa-apa, hajar aja gitu. Karena ibaratnya ini adalah mindset yang salah. Jadi ya mindset yang benar tuh adalah ke sini ya. Nah, ini mindset yang benar. Kita tarik aja coba ya biar teman-teman ini. Set, kita tarik. Agak panjang ke bawah nih. Ya. Nah, ini mindset yang benar ya. Menolong orang yang dibayar. Nah, lalu kita bahas yang kedua nih ya. Nah, kalau misalnya kalau jualan itu katanya kayak orang miskin ya. Kayak orang miskin. Nah, kalau ada orang yang masih beranggapan seperti ini, dia itu mainnya masih kurang jauh ya. Jujur saya waktu dulu SMP saya pernah itu jualan gitu ya. Itu ada yang nyinyir ya. Ngapain sih jualan-jualan kayak orang miskin aja gitu ya. Malah dulu saya pernah punya cewek gitu ya, punya pacar. Itu orang tuanya bilang, ketika saya ngajarin si cewek ini jualan, orang tuanya bilang, kamu emang kurang duit jajan ya, ngapain sih sedih banget sampai harus jualan-jualan gitu. Nah, jadi emang ada mindset kalau jualan tuh kayak orang miskin. Tapi coba kita pikir deh, semua orang yang
paling kaya di dunia gitu ya, apakah mereka jualan atau enggak gitu. Contoh misalnya kalau kita ngomongin sekarang Jeff Bezos ya, Jeff Bezos nih, Jeff Bezos di sini aja ya supaya yang ini. Nah, Jeff Bezos nih ya, nih Jeff Bezos nih. Saya gambar orang aja. Tahu nggak teman-teman Jeff Bezos? Ya, dia adalah foundernya Amazon ya, Amazon.com. Amazon. Nah, dulu ketika pertama kali merintis itu Amazon hanya berjualan buku. Nah, ini jualan bukan? Jualan ya. Sekarang Amazon itu jadi marketplace paling besar lah di dunia ya. Ibaratnya kenapa Jeff Bezos bisa jadi orang terkaya? Karena emang Amazon sekarang menjadi marketplace paling besar di dunia. Nah, sekarang Amazon nggak cuma jualan buku, tapi biasa jualan banyak sekali ya. Apapun bisa dia jual. Bahkan Jeff Bezos bilang, dulu saya hanya bisa menjual buku, sekarang saya bisa menjual apapun yang saya mau gitu ya. Nah, ini keren banget ya. Jadi kalau kita berbicara orang kaya itu jualan atau enggak, ini orang paling kaya di dunia nih, orang paling kaya nomor 1 di dunia sekarang Jeff Bezos jualan ya. Terus kita berbicara orang sebelumnya ya, yang punya Microsoft ya. Nah, Bill Gates ya, Bill Gates. Nah, Bill Gates dia jualan atau enggak? Yes, dia jualan software ya. Makanya teman-teman sekarang bisa pakai Microsoft Word, bisa pakai Microsoft Excel, itu karena Jeff Bezos bikin lalu dia jual. Kalau dia nggak jual, teman-teman harus buat program sendiri kayak Microsoft gitu ya. Itu kira-kira susah nggak? Susah ya. Nggak semua orang bisa gitu. Makanya hanya orang-orang tertentu aja. Nah makanya teman-teman jangan pernah beranggapan bahwa kalau jualan itu kayak orang miskin. Enggak, justru orang-orang yang kaya di dunia itu mereka semuanya jualan ya. Nggak ada orang yang ibaratnya miskin dari jualan ya. Kecuali emang jualannya nggak bisa gitu. Kalau misalnya teman-teman sekarang jualan sepi, bukan gara-gara jualan teman-teman miskin, tapi karena teman-teman nggak ngerti caranya jualan ya. Oke, nah lalu ada orang yang beranggapan jualan itu mengganggu ya. Nah kalau teman-teman masih dianggap seperti ini, itu bukan teman-teman yang ibaratnya apa ya, jualan yang salah, sorry ya, bukan jualan yang salah, tapi mungkin teknik yang teman-teman gunakan itu yang masih salah. Gini teman-teman, saya ambil contoh ya, kita ke bawah lagi. Orang Indonesia itu gak suka dijualin ya, gak suka dijualin. Nah, gak suka dijualin, tapi mereka tuh suka belanja ya. Nah, mereka gak suka dijualin, tapi mereka suka belanja. Nah, jadi ini sesuatu hal yang aneh gitu ya. Ketika kita nawarin, nih, mereka nolak. Nah, ketika kita nawarin, mereka nolak. Tapi ketika misalnya ada iklan muncul, atau mereka ngelihat kayak gambar-gambar bagus dari online shop, mereka pengen belanja. Mereka malah bukan pengen aja, mereka tiba-tiba belanja ya. Nah, kenapa seperti ini? Yes, kita harus ngerti ibaratnya cara menjuali tanpa orang lain merasa dijuali ya. Nanti itu kita akan bahas di lain video. Tapi kalau misalnya emang teman-teman masih dianggap seperti itu, berarti bukan salah jualannya ya, bukan salah jualannya, tapi yang salah itu adalah caranya ya. Nah, caranya yang masih salah. Caranya yang harus dibenerin ya. Oke. Nah, nanti ini kita akan bahas di lain video. Jadi di sini saya akan bicara soal mindset dulu ya. Nah, lalu yang terakhir adalah ada orang yang nggak suka lihat kita maju. Nah, makanya kalau misalnya di sini ada orang yang nggak suka lihat kita maju, ya kita harus apa? Satu-satunya kita harus sukses. Seperti kan ada quote gitu ya. Kenapa Anda harus sukses? Karena akan ada orang yang bahagia kalau Anda gagal ya. Jadi Anda harus sukses. Jadi ketika ada orang yang nyinyirin, ketika ada orang yang ibaratnya negatif, nggak apa-apa, hajar aja gitu. Kenapa hajar aja? Karena jualan itu halal ya. Yang haram itu apa? Nipu orang ya. Nipu orang itu haram ya.
dosa nipu orang. Daripada nipu orang, mending jualan, ya. Apalagi yang ibaratnya lebih apa ya, lebih negatif daripada jualan? Ngutang gitu, ya. Nah, kalau makanya saya suka bilang ini, Dean, lu jualan mulu sih daripada lu ngutang mulu gitu. Sekarang gini, banyak orang gitu ya, ibaratnya ketika jualan gengsi, ketika minjem duit nggak gengsi, ya. Coba bayangin, kita nih jualan, ya kita jualan tuh ya halal gitu, nggak nipu. Nah, ibarat jualan tuh ada penukaran benefit, ada penukaran manfaat. Kita dapat ibaratnya uang, mereka dapat produk, ya kan, barter gitu ya. Kalau kita jualan itu, ini saya ulang lagi ya, sorry tadi nggak pakai ilustrasi. Nih kalau kita jualan itu nih, kita jualan itu barter, ya. Nah, ini kita dapat konsumen dapat produk, kita dapat untung, ya. Nah, oke. Nah, ini barter, ini ke sini, ini ke sini. Nah, ini jualan, ya. Beda kalau teman-teman misalnya nipu orang. Kalau nipu orang, yang dapat untung siapa? Cuma satu sisi aja gitu kan, ya. Cuma satu sisi aja. Kalau teman-teman ngutang, yang ngeluarin duit siapa? Cuma teman-teman. Orang yang minjem ngutangnya dia ngeluarin apa? Ngasih manfaat apa? Gak ada gitu ya. Kecuali mungkin teman-teman bisnisnya emang ngutangin orang gitu ya, ngutangin teman-teman, ibaratnya ngasih pinjam duit gitu ya bisnisnya, ya itu mungkin beda lagi. Tapi kalau misalnya kita ibaratnya apa ya, bisnisnya yang halal aja, ya ngutang tuh ya buat apa gitu ya. Sekarang gini, kebanyakan orang itu tuh nggak bisnis, ngutang tuh bukan bisnis, tapi karena emang dia bingung harus cari duit lagi kemana, karena gajinya atau penghasilannya itu nggak memenuhi kebutuhannya. Jadi satu-satunya hal yang dia pikirin ya paling gampang tuh ngutang, ya. Nah, saya bilang ngutang itu adalah cara hal paling gampang, nggak mau mikir gitu ya. Kalau kita udah mentok, udahlah ngutang aja gitu. Nah, saya bilang gini teman-teman, ngutang itu saya bilang ngutang tuh lebih buruk daripada jualan. Jadi kalau teman-teman ibaratnya ada yang nyinyirin jualan, ya daripada ngutang mending jualan gitu ya. Karena kalau ngutang, misalnya kita ngutang ke bank, itu nanti kita bisa terjebak yang namanya bunga ya. Kalau misalnya itu bahasa ininya riba gitu ya. Kita bisa terjebak yang namanya riba. Dan ini kita bisa ibaratnya kehilangan tanah, kehilangan kendaraan gitu ya. Kalau kita misalnya nggak mampu bayar ya. Nah, kalau misalnya kita, apalagi kalau kita utangnya ke rentenir itu ya, bunganya itu makin berbunga. Kita cuma utang 1 juta itu kita bisa bayar sampai 5 juta malah nanti ya. Jadi ya kalau kita ngebiasain ngutang, ya nanti kita bakal ngerasain deh dampak negatifnya. Oke, kalau misalnya usahanya lagi lancar kita ngutang ya. Tapi kalau misalnya usahanya lagi turun, ya orang sana nggak mau tahu gitu ya. Anda harus tetap bayar, Anda udah ngutang ya harus tetap bayar. Jadi sekarang gini, ngutang itu ibaratnya mau kita lagi susah ataupun lagi senang, ya kalau kita mentalnya ngutang, kita akan selalu ngutang ya. Jadi saya sangat ibaratnya menghindarilah ngutang-ngutang. Kalau ibaratnya kita berbisnis pun nggak perlu lah pakai utang-utang ya. Karena saya pun merintis pedesnek gitu ya sekarang gitu ya. Ibaratnya dulu mungkin di awal waktu sebelum saya bisnis naik itu saya ngutang. Tapi ketika saya mulai bisnis naik itu saya nggak pakai yang namanya utang-utangan ya. Banyak solusi kok, teman-teman nggak perlu ngutang ya. Jadi teman-teman harus yakinin bahwa ngutang itu bukanlah solusi ya. Nah, jadi ketika teman-teman nyinyirin jualan, ya biarin. Daripada emang lu ngasih gua modal buat bisnis, emang lu ngasih gua penghasilannya, enggak kan? Ya udah, makanya kita jualan aja ya. Jualan itu halal ya, saya bilang. Jualan itu halal. Jadi jangan down atau jangan ibaratnya jatuh ketika ada orang yang bilang jualan itu kayak mengambil keuntungan dan lain-lain seperti yang saya bahas tadi ya. Oke, teman-teman. Jadi ketika teman-teman menghadapi orang yang nyinyir seperti itu, jadi hal yang harus dibenahi pertama adalah mindset ya. Mindset teman-teman. Mindset. Nah, lalu teman-teman kuatin apa? Kuatin namanya pondasi ya. Pondasi. Nah, kalau teman-teman udah bener mindsetnya, udah punya pondasinya gitu ya,
Ya maka teman-teman tinggal hajar aja ya. Tinggal jualan. Semakin banyak teman-teman jualan, semakin teman-teman dapat banyak untung. Semakin teman-teman jualan, semakin teman-teman banyak membantu orang ya. Jadi yakinlah teman-teman jualan itu adalah membantu orang yang ada duitnya ya. Oke. Mungkin segitu aja di video kali ini. Kalau video ini bermanfaat, teman-teman boleh share kepada teman-teman ya, kepada teman-teman lainnya. Dan saya mau bilang ya, saya jarang banget ngomong ini. Kalau teman-teman ibaratnya suka dengan konten-konten seperti ini, boleh teman-teman subscribe ya channel ini ya, supaya nanti saya semakin semangat buat bikin konten-konten ilmu seperti ini gitu ya, supaya teman-teman bisa bertumbuh, supaya teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya ya. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Kita ketemu di next video.